Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Bayusi dengan NIM J1B02310046 kelas TEP 1. Saya akan mempresentasikan tentang analisis dampak perubahan iklim terhadap produksi kedelai dan pilihan adaptasi strategisnya pada lahan tadah hujan di Kabupaten Garut. Tanaman yang ditanam kedelai Glycine Max L yang menjadi salah satu tanaman utama di Kabupaten Garut. Kedelai di Garut ditanam di lahan tadah hujan dan lahan kering atau tegalan, terutama saat musim hujan. Pendahuluan, perubahan iklim yang ditandai cuaca ekstrim, pola hujan berubah, dan suhu meningkat telah memengaruhi produksi kedelai di Garut. Serta kedelai di Jawa Barat, produksi kedelai di daerah ini naik turun karena iklim dan lahan yang terbatas. Penelitian tahun 1982 sampai 2018 menunjukkan iklim berpengaruh besar sehingga petani perlu strategi baru untuk tetap menjaga hasil panen. Perubahan iklim dan produksi kedelai di Kabupaten Garut. Dari gambar ini kita tahu bahwa siklus curah hujan naik turun setiap tahunnya. Unsur iklim. Suhu udara di Garut naik rata-rata 0,3 derajat Celcius dari tahun 1982 sampai 2018. Curah hujan meningkat rata-rata 77 mm per tahun, tetapi penyinaran matahari justru menurun. Kondisi ini menambah frekuensi cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan. Perubahan iklim. Suhu udara rata-rata naik 0,3 derajat Celcius dan curah hujan meningkat 947,3 mm per tahun antara 1982 sampai 2018. Lama penyinaran matahari tetap 5 jam per hari. Tipe iklim perubahan dari E3 ke D3 dengan bulan basah bertambah, memperpanjang musim hujan. Dampak produksi kedelai fluktuatif selama 37 tahun terakhir dipengaruhi oleh penurunan luas panen dan perubahan iklim. Korelasi signifikan ditemukan antara produksi kedelai dengan curah hujan, suhu udara, dan lama penyinaran matahari. Pengaruhnya, perubahan suhu dan curah hujan berdampak signifikan terhadap produksi kedelai. Produksi kedelai cenderung turun akibat stres air, kekeringan atau banjir yang mengganggu pertumbuhan. Dengan adaptasi seperti varietas baru dan sumur resapan, petani bisa mengurangi risiko penurunan hasil hingga 16%. Proyeksi sampai 2030 menunjukkan produksi kedelai akan fluktuatif, jadi adaptasi berkelanjutan tetap diperlukan. Peta spesial korelasi produksi kedelai dan curah hujan di Kabupaten Garut. Ada korelasi positif produk dan korelasi negatif produksi. Perlakuan atau cara pengelolaan. Petani mulai menggunakan varietas tahan iklim seperti Anjas Moro dan Dega 1 atau tahan kekeringan dan hama. Pengaturan waktu tanam dilakukan agar sinkron dengan pola hujan yang baru. Sumur resapan air dibuat untuk penyimpanan air hujan dan mengurangi risiko banjir serta kekeringan. Pemeliharaan irigasi dan pengelolaan hama terpadu atau PHT juga diterapkan untuk mengurangi kerugian panen. Adaptasi strategis petani kedelai di Garut. Yang pertama, petani beradaptasi dengan menanam varietas tahan iklim seperti Anjas Moro dan Dega 1 serta mengatur pola dan waktu tanam untuk meningkatkan hasil panen. Yang kedua, sumur resapan dan perbaikan irigasi membantu mencegah banjir dan kekeringan serta menekan penurunan hasil panen hingga 16%. Dan yang ketiga, petani di Garut sadar akan dampak perubahan iklim dan aktif beradaptasi untuk menjaga produksi kedelai tetap stabil. Kesimpulannya, Kabupaten Garut mengalami kenaikan suhu 0,3 derajat Celcius dan peningkatan curah hujan 77 mm per tahun
Namun penyinaran matahari menurun, perubahan iklim ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap produksi, produktivitas, dan luas tanam kedelai. Petani setempat pun telah menerapkan berbagai strategi adaptasi untuk mengatasi resiko penurunan hasil. Terima kasih. Ucapkan terima kasih